Di bulan Maret tahun 2024 ini, Bitcoin menempati nomor 9 aset top dunia di bawah perak dan di atas Meta Platforms. Halo semuanya, selamat datang di Bintalogi Channel, tempatnya bagi para pencinta teknologi dan inovasi terbaru. Di video pertama playlist Bitcoin Bintalogi Channel, kita akan membahas tentang apa itu Bitcoin. Mari kita bahas bersama. Kita akan memulai dengan dasar dengan menjawab pertanyaan. Apa itu Bitcoin? Bitcoin adalah mata uang kripto digital pertama yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seseorang atau kelompok yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Ini merupakan momen penting dalam sejarah keuangan modern karena Bitcoin tidak bergantung pada otoritas sentral seperti bank atau pemerintah. Sebaliknya, Bitcoin menggunakan teknologi blockchain yang inovatif untuk mencatat dan memverifikasi setiap transaksi yang dilakukan. Yang membuat Bitcoin begitu istimewa adalah beberapa faktor utama. Di antaranya, pertama, prinsip desentralisasi. Bitcoin tidak dikontrol oleh satu entitas tunggal. Sebagai gantinya, jaringan Bitcoin dijalankan oleh ribuan komputer di seluruh dunia, yang semuanya bekerja bersama untuk memvalidasi transaksi dan menjaga keamanan jaringan. Kedua, anonimitas. Meskipun semua transaksi Bitcoin tercatat dalam blockchain dan dapat dilihat oleh siapa saja, identitas pengguna tidak terungkap secara langsung. Pengguna dapat memiliki alamat Bitcoin yang unik dan transaksi dilakukan secara pseudonym. Ketiga, keterbatasan pasokan. Bitcoin dirancang dengan pasokan yang terbatas. Hanya akan ada 21 juta Bitcoin yang akan pernah ada, yang mengarah pada sifat deflasioner dan menghindari inflasi yang disebabkan oleh pencetakan uang yang tidak terbatas. Uniknya, ada sistem halving dalam Bitcoin. Sistem halving Bitcoin adalah mekanisme yang terintegrasi dalam protokol Bitcoin yang bertujuan untuk mengendalikan pasokan mata uangnya. Halving terjadi secara berkala, kira-kira setiap 4 tahun sekali, dan merupakan salah satu fitur utama yang membuat Bitcoin unik. Secara sederhana, halving adalah proses di mana jumlah Bitcoin yang dibayar sebagai imbalan kepada penambang yang disebut miner untuk menambang blok baru dalam blockchain Bitcoin dikurangi menjadi setengah dari sebelumnya. Dalam konteks Bitcoin, penambangan adalah proses yang memungkinkan transaksi Bitcoin diverifikasi dan ditambahkan ke blockchain. Peristiwa halving terjadi setiap 210.000 blok yang ditambang, yang dalam waktu sekitar 4 tahun. Ketika Bitcoin pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009, imbalan awal bagi penambang adalah 50 Bitcoin per blok. Kemudian, pada tahun 2012, pada halving pertama, imbalan ini berkurang menjadi 25 Bitcoin per blok. Pada halving kedua tahun 2016, jumlah ini berkurang lagi menjadi 12,5 Bitcoin per blok. Di tahun 2020, jumlah blok penambang yang bisa didapat menjadi 6,25 Bitcoin saja. Selanjutnya, di tahun 2024 ini akan ada halving kurang dari waktu sebulan lagi sejak video ini dibuat. Reward dipotong setengahnya menjadi 3,125 Bitcoin per blok. Alasan dibalik sistem halving adalah untuk memastikan bahwa pasokan Bitcoin tidak akan pernah melebihi 21 juta. Dengan mempercepat laju pengurangan imbalan yang diberikan kepada penambang, Bitcoin dirancang untuk menjadi aset yang langka dan memiliki nilai yang meningkat seiring waktu. Namun, efek dari halving tidak hanya terbatas pada pasokan Bitcoin. Seiring dengan penurunan imbalan bagi penambang, biaya produksi Bitcoin juga meningkat. Ini karena penambangan Bitcoin semakin rumit dan membutuhkan lebih banyak sumber daya komputasi. Akibatnya, setelah setiap halving, dapat terjadi tekanan pada penambang yang kurang efisien atau kurang menguntungkan untuk terus beroperasi. Dengan demikian, sistem halving Bitcoin memainkan peran penting dalam menentukan dinamika ekonomi Bitcoin, mengendalikan inflasi, dan menumbuhkan minat dan permintaan akan aset digital ini. Sebagai bagian dari model ekonomi yang matang, halving Bitcoin terus menjadi peristiwa yang dinantikan dan diantisipasi oleh para pelaku pasar dan pengamat industri. Kesimpulannya,
Sistem halving Bitcoin adalah salah satu fitur kunci yang membedakan Bitcoin dari mata uang lainnya dan merupakan bagian integral dari desain ekonomi yang menggerakkan ekosistem Bitcoin menuju arah yang lebih terdesentralisasi dan berharga. Poin keempat dari keistimewaan Bitcoin adalah keamanan. Teknologi blockchain yang mendasari Bitcoin menggunakan enkripsi yang kuat dan mekanisme konsensus untuk memastikan keamanan transaksi. Ini membuatnya sangat sulit untuk dimanipulasi atau diretas. Kelima, potensi keuangan global. Bitcoin memungkinkan pengiriman uang lintas batas dengan cepat dan murah tanpa perlu melalui perantara keuangan tradisional. Hal ini dapat memfasilitasi akses ke layanan keuangan bagi mereka yang tidak memiliki akses ke sistem perbankan tradisional. Jika dulu kita membutuhkan waktu yang lama dan bahkan kadang dibatasi oleh regulasi antar negara yang rumit untuk mengirim uang, dengan Bitcoin, masalah itu tidak ada. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, Bitcoin telah menjadi subjek pembicaraan yang hangat dan telah menarik minat dari berbagai kalangan, baik dari investor, pengembang teknologi, hingga pemerintah di seluruh dunia. Ini adalah salah satu alasan mengapa Bitcoin terus menjadi topik yang menarik untuk dipelajari dan dipahami secara lebih dalam. Bitcoin, pada dasarnya, adalah bentuk uang digital yang menggunakan teknologi blockchain untuk mengamankan transaksi. Ini berarti, tidak seperti mata uang tradisional yang dikelola oleh bank sentral. Bitcoin dioperasikan secara terdesentralisasi. Artinya, tidak ada satu otoritas pusat yang mengontrolnya. Masih ada yang tidak setuju jika Bitcoin dikategorisasikan sebagai uang, lebih setuju sebagai aset digital. Terlepas dari itu semua, di akhir tahun 2023 Bitcoin masuk ranking ke-14 sebagai mata uang berharga dunia. Di bulan Maret tahun 2024 ini, Bitcoin menempati nomor 9 aset top dunia di bawah perak dan di atas Meta Platforms. Salah satu hal yang membuat Bitcoin menarik adalah transparansi. Setiap transaksi Bitcoin dicatat secara permanen dalam blockchain, yang merupakan buku besar terdesentralisasi yang dapat diakses oleh siapa saja. Ini berarti Anda dapat melacak setiap transaksi Bitcoin yang pernah dilakukan, meskipun identitas pemiliknya tetap anonim. Namun, penting untuk diingat bahwa Bitcoin juga memiliki risiko. Harganya sangat fluktuatif dan nilainya dapat berubah dengan cepat. Jadi, jika Anda berencana untuk berinvestasi dalam Bitcoin, penting untuk melakukan riset yang teliti dan memahami risikonya. Semoga ini bisa menambah referensi kalian terkait Bitcoin. Segera tingkatkan pemahaman Anda tentang NFT, blockchain, cryptocurrency, dan Web3. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Bintalogi Channel. Terima kasih telah menyertai kami dalam perjalanan ini.